Tahukah kamu bahwa pemimpin umat Katolik yaitu Paus bukan hanya seorang tokoh agama, tapi juga kepala negara dari negara terkecil di dunia, Kota Vatikan. Tapi yang lebih menarik lagi, jabatan ini punya sejarah panjang, sangat panjang. Bahkan lebih tua dari banyak kerajaan dan negara modern yang kita kenal sekarang. Semua berawal dari seorang nelayan bernama Simon yang kemudian dikenal sebagai Santo Petrus. Ia adalah murid Yesus dan menurut Injil, Yesus berkata kepadanya, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Dari sinilah tradisi gereja Katolik menganggap Petrus sebagai paus pertama. Ia memimpin jemaat awal dan akhirnya wafat sebagai martir di Roma. Makamnya diyakini berada di bawah Basilika Santo Petrus yang megah itu. Sejak masa Petrus, sudah lebih dari 260 orang telah memegang jabatan paus. Masing-masing hidup di zaman yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda pula. Ada yang berkuasa saat Kekaisaran Romawi masih berdiri. Ada yang memimpin di tengah perang salib, revolusi, bahkan perang dunia. Perjalanan sejarah kepausan benar-benar mencerminkan perjalanan dunia itu sendiri. Sekarang, pusat kekuasaan paus berada di Vatikan. Wilayah seluas kurang dari 1 km persegi. Bahkan lebih kecil dari sebuah mall besar, tapi pengaruhnya mencangkup dunia. Setiap paus bukan hanya simbol keagamaan, tapi juga figur moral global. Mereka punya suara yang didengar, terutama ketika dunia menghadapi krisis moral, kemanusiaan, dan perdamaian. Tahun 2013 menjadi titik balik besar. George Mario Bergoglio, seorang kardinal dari Argentina, terpilih sebagai paus. Ia mengambil nama Franciscus, sebuah pilihan yang langsung menarik perhatian. Nama itu terinspirasi dari Santo Franciscus dari Assisi, seorang tokoh yang dikenal karena kesederhanaannya, kepedulian terhadap orang miskin, dan cintanya terhadap alam. Dan benar saja, selama kepemimpinannya, Paus Franciscus menunjukkan gaya yang berbeda. Ia menolak tinggal di istana kepausan dan lebih memilih kamar kecil di rumah tamu Vatikan. Ia sering bicara soal kemiskinan, pengungsi, lingkungan, bahkan tidak segan mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi global. Di mata banyak orang, ia adalah paus yang dekat dengan umat. Namun seiring berjalannya waktu, kesehatannya mulai menurun, dan beberapa tahun terakhir, publik mulai khawatir. Paus mulai menggunakan tongkat, bahkan kursi roda. Meskipun tetap menjalankan tugasnya, banyak yang bertanya-tanya, sampai kapan beliau mampu bertahan? Dan kemudian, dunia dikejutkan oleh sebuah pengumuman resmi dari Vatikan. Paus Franciscus wafat di usia 88 tahun. Setelah dirawat intensif selama beberapa hari akibat komplikasi paru-paru dan jantung. Dunia berkabung, para pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa, umat Katolik dari berbagai belahan dunia menggelar misa arwah. Lapangan Santo Petrus dipenuhi orang dari pagi hingga malam. Sebuah tradisi panjang pun kembali dijalankan. Bel berbunyi, lonceng berdentang, dan doa-doa terus dipanjatkan bagi jiwa sang gembala agung. Dalam salah satu pidatonya, Paus pernah mengatakan, "Kita dipanggil bukan untuk menjadi penguasa, tapi pelayan bagi sesama." Kata-kata itu kini terasa makin dalam. Ia meninggalkan jejak moral bukan hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi dunia yang mencari suara yang membawa kedamaian. Dan kini, perhatian dunia beralih ke Kapel Sistina. Di balik dinding-dinding bercat fresko karya Michelangelo, berlangsung salah satu proses pemilihan paling misterius dan sakral di dunia, konklav. Kata konklav berasal dari bahasa Latin cum clave, yang berarti dikunci dengan kunci. Benar-benar dikunci secara harfiah. Saat konklav dimulai, semua kardinal yang berhak memilih, biasanya berusia di bawah 80 tahun, akan dikunci di dalam Vatikan. Tidak ada akses ke dunia luar, tidak ada internet, tidak ada telepon,
Bahkan tidak ada koran, semua dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan dalam kesunyian dan doa. Selama konklav, para kardinal tinggal di sebuah tempat khusus bernama Domus Sanctae Marthae, semacam wisma tamu di dalam kompleks Vatikan. Setiap hari mereka berjalan menuju Kapel Sistina dan setelah berdoa, mereka memberikan suara secara tertutup. Proses ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan konklav terlama dalam sejarah pernah berlangsung hampir 3 tahun, meski yang terakhir biasanya hanya butuh beberapa hari. Setiap kardinal akan menuliskan nama calon yang mereka pilih di selembar kertas. Kertas itu kemudian dilipat, dibawa ke altar, dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah emas. Setelah semua suara terkumpul, para kardinal pengawas akan membacanya satu persatu. Butuh 2/3 suara untuk bisa terpilih sebagai paus baru. Jika belum tercapai, proses diulang pagi dan sore sampai sebuah nama memenuhi syarat. Setelah setiap pemungutan suara, hasilnya dibakar. Jika belum ada yang terpilih, campuran kimia ditambahkan agar asap yang keluar berwarna hitam. Tanda bahwa dunia masih harus menunggu. Namun, ketika suara mayoritas tercapai, kertas dibakar tanpa campuran. Asap putih pun mengepul, dan lonceng Basilika Santo Petrus berdendang. Momen ini selalu ditunggu-tunggu, sebuah tanda kecil tapi penuh makna. Habemus Papam, kita punya paus baru. Seketika ribuan orang yang telah menunggu berjam-jam bersorak. Media dari seluruh dunia menyorot balkon utama Basilika. Tak lama kemudian, Kardinal Prodiakon akan muncul dan mengumumkan dalam bahasa Latin, Annutio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Dan dunia pun diperkenalkan pada wajah baru pemimpin spiritual umat Katolik, seorang pria yang beberapa menit sebelumnya hanyalah kardinal biasa, kini menjadi penerus tahta Santo Petrus. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Suara lonceng dari Basilika Santo Petrus memang menggema di Vatikan, tapi getarannya terasa jauh melampaui tembok-tembok Roma. Dari Eropa hingga Amerika Latin, dari Afrika sampai Asia. Seluruh dunia menanti, berharap, dan berdoa bersama. Dan di belahan dunia yang mungkin tak banyak disorot, Indonesia, tanah dengan beragam budaya dan keyakinan, juga ikut menyatukan hati dalam duka dan harapan. Meski bukan negara mayoritas Katolik, Indonesia memiliki lebih dari 8 juta umat Katolik. Mereka tersebar di 37 keuskupan dari Aceh hingga Papua. Beberapa keuskupan besar antara lain Jakarta, Ende, Ruteng, dan Medan. Umat Katolik Indonesia juga ikut merasa kehilangan. Doa dan misa untuk Paus Fransiskus digelar serentak di berbagai gereja. Dari desa terpencil di Flores sampai katedral megah di Jakarta, suara lonceng berbunyi, umat berkumpul mengenang seorang paus yang meski jauh, tetap mereka anggap sebagai bapak rohani mereka. Sejarah kepausan bukan cuma tentang agama. Ini adalah kisah tentang pengaruh moralitas kepemimpinan dan harapan. Dari Petrus yang sederhana hingga Fransiskus yang rendah hati, mereka semua meninggalkan jejak dalam sejarah umat manusia. Kini, dunia menanti siapa yang akan memegang kunci berikutnya.